Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhar, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa qala Allahu ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Prodi Argo Teknologi yang saya banggakan, untuk materi Aswaja 2 setelah UTS ini kita akan membahas tentang tradisi tahlilan dan yasinan, di mana dua tema ini, yakni tahlilan dan yasinan ini, menjadi makanan empuk bagi mereka yang tidak suka dengan yasinan dan tahlilan, untuk mengatakan bahwa kita ketika melakukan dua hal ini dianggap sebagai pelaku bid'ah, sebagai sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan kita memperbaharuinya. Nah, oleh karena itu Aswajah 2 ini hadir untuk membentengi hal tersebut bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto agar tidak terjerumus dalam tuduhan-tuduhan tersebut dan tidak keluar dari ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Oleh karena itu penting adanya kita letakkan dalil untuk melandasi amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh kaum Nahdiyin dalam kaitan ini adalah amaliyah tahlil dan yasin. Tahlil sendiri menurut bahasa itu dari lafadz halala yuhallilu tahlilan, yang artinya adalah membaca tahlil. Sedangkan tahlil menurut istilah adalah satu ritus keagamaan dengan membaca tawasul, ya, membaca tawasul, menjadikan Nabi dan orang-orang suci dalam Islam sebagai perantara untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Ini tawasul. Dan kemudian membaca Quran di dalam tahlilan ini. Begitu juga ada salawat Nabi, istighfar, dan membaca la ilaha illallah serta diakhiri dengan doa. Ritus tahlil ini adalah biasanya berkaitan tentang itu. Sehingga jika seandainya tahlilan ini adalah satu bid'ah, niscaya pada saat itu Rasul tidak pernah membaca Quran. Rasul tidak pernah membaca sholawat. Rasul tidak pernah membaca istighfar atau membaca la ilaha illallah dan doa. Nah, jika tidak dikatakan begitu, yakni Nabi tidak pernah melakukan hal itu, otomatis Nabi melakukannya. Dan ketika Nabi melakukannya, berarti membaca tahlil bukanlah bid'ah. Oleh karena itu, perlu ditandasi, perlu ditegaskan, betul tidak bahwa ritus tahlilan ini merupakan bid'ah atau sunnah. Dan perlu diketahui bahwa ritus tahlilan ini dilakukan oleh kaum Nahdiyin pada saat 7 hari seorang meninggal. Ya, selama 7 hari seseorang meninggal. Jadi setelah meninggal, mereka akan membacakan tahlil untuk orang yang meninggal itu, yang pahala tahlilannya ditujukan kepada orang yang meninggal ini. Nah, dalam kaitan itu, 7 hari telah meninggal dibacakan tahlil. Kemudian 40 hari meninggal dibacakan tahlil. 100 hari meninggal dibacakan tahlil. Sampai 1000 hari. Ini juga dibacakan tahlil. Artinya di situ ada haul. Ini dibacakan tahlil. Selain
kematian, bacaan tahlil juga dilakukan pada saat ziarah kubur. Ya, nah, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Saya pernah melarang untuk ziarah kubur, tapi kemudian saya memperbolehkan ziarah kubur itu karena menziarah kubur ini akan mengingat kematian. Dalam kaitan itu, ketika menziarah kubur tidak hanya diam. Seorang nahdiyin itu tidak hanya diam, tapi di sana membaca tawasul, membaca yasin, membaca tawasul, membaca ayat Al-Quran, terutama Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu membaca beberapa ayat Al-Quran, contohnya Alif Lam Mim, kemudian ayat Kursi, dan setelah itu beberapa ayat, dan setelah itu kemudian membaca istighfar, sholawat, dan begitu juga la ilaha illallah. Ini dibaca ketika pada saat ziarah kubur. Sehingga ketika orang atau nahdiyin, kaum nahdiyin ziarah kubur itu tidak hanya diam, tapi membaca doa dan membaca Quran, dan begitu juga tahlil, tasbih, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga tahlil ini juga dibacakan pada saat malam Jumat bersamaan dengan baca Yasin. Ini biasanya digunakan sebagai apa? Sebagai kegiatan masyarakat. Yang di masyarakat pada saat semacam itu biasanya melakukan arisan, kumpul-kumpul, mempererat tali silaturahim antar warga. Ini kemudian malam Jumat itu kumpul-kumpul. Kalau ngumpul-ngumpulnya hanya ngobrol-ngobrol saja tidak baik. Maka kemudian para ulama Nahdiyin itu mengatakan kumpul-kumpulnya disertai dengan baca Yasin dan tahlil. Oleh karena itu malam Jumat ini menjadi spesial, dibaca Yasin dan tahlil. Toh membaca sholawat, membaca dzikir, kemudian membaca Yasin pada saat hari Jumat adalah merupakan satu keutamaan. Oleh karena itu momen ini dimanfaatkan oleh kaum Nahdiyin untuk dijadikan hari silaturahim, dan juga bukan hanya silaturahim saja, tapi diisi dengan bacaan-bacaan Yasin dan tahlil ini. Kemudian tahlil juga biasanya digunakan untuk apa? Untuk memperingati hari-hari besar, atau memperingati atau dibaca pada saat menginginkan satu hajat. Jadi ketika menginginkan hajat, kemudian seseorang biasanya beristighfar dan lain sebagainya. Dan di sini selain beristighfar dan bersolawat, maka kemudian ada tahlil, dan begitu juga Yasin. Agar apa? Sekali lagi ini berfungsi sebagai pengetuk daripada rahmatnya Allah, agar hajat kita dimudahkan oleh Allah. Nah, ini beberapa ritus tahlilan yang dilakukan di masyarakat Nahdiyin. Nah, selanjutnya, adakah dalil yang menyatakan tahlilan ini diperbolehkan? Ingat, kita harus kembali lagi bahwa isi tahlilan itu apa sebetulnya? Isi tahlilan itu tadi adalah tawasul. Ya, tawasul dengan mengirim Al-Fatihah kepada para nabi, kepada wali, kepada para ulama, yang mereka kemudian ketika kita beri Al-Fatihah, ini tujuannya adalah agar Allah membuka pintu rahmatnya Allah, pintu maghfirahnya Allah kepada kita yang pada saat itu membutuhkan Allah. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita membaca Al-Fatihah untuk mereka sebagai satu perantara, ya, perantara dibukanya pintunya Allah untuk maghfirah kita dan rahmatnya Allah, dalam kaitan itu ada nggak dalilnya membaca Al-Fatihah itu? Bacaan Al-Fatihah adalah termasuk bagian dari Al-Fatihah sendiri, termasuk bagian daripada umul kitab. Ketika kita baca, tentunya manfaatnya banyak sekali. Ya, tentunya banyak sekali Al-Fatihah itu. Nah, dalam kaitan ini Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Seorang muslim itu harus membaca Al-Quran dengan senang, dengan mudah, kan itu. Apa yang paling mudah dibaca, minimal yang paling mudah dibaca. Sehingga orang itu ketika dia menganggap mudah apa yang dibaca dari Al-Quran, dia tidak lepas dari membaca Quran. Nah, dalam kaitan ini, di dalam tahlil itu, karena dia adalah merupakan kegiatan yang rutin dilakukan, itu dianggap mudah oleh masyarakat Nahdiyin, sehingga dia sering membaca
tahlil itu, ya. Yang paling mudah kata Allah tadi. Al-Muzammil 200 ayat 20. Itu faqra'u ma tayasaru minal Qur'an. Ya, dalam surat Al-Muzammil 20 ini, ayat 20 ini mengatakan Allah bahwa bacalah Quran dengan mudah. Yang paling mudah adalah tahlil, karena tahlil itu biasa diucapkan bareng-bareng dan dilakukan secara rutin. Ya. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Di dalam tahlil juga terdapat sholawat, ya. Nah, dalam kaitan ini dalam surat Al-Ahzab 56 ayat 56 Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah mengatakan dan melanjutkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kamu harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu. Nah, dalam kaitan ini tidak ada larangan membaca sholawat, membaca Quran di dalam tahlil. Nah, fakultu, kemudian di dalam tahlil itu juga ada istighfar. Ya. Allah mengatakan fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Saya katakan beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, atau mintalah ampun kepada Tuhan kamu, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ini adalah perintah. Nah, di dalam tahlil itu intinya adalah baca Quran, sholawatan, istighfar. Nah, selanjutnya berkaitan tentang tawasul tadi. Tawasul itu dilakukan oleh para sahabat. Contoh dalam kaitan ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa dalam satu ketika masyarakat pada saat di masa sahabat itu kekurangan air, dan pada saat itulah kemudian masyarakat kemudian bertawasul kepada Nabi, ya, meminta kepada Allah dengan didahului tawasul. Dalam kaitan ini terekam dalam sebuah riwayat, hadasana Al-Hasan bin Muhammad qala hadasana Muhammad bin Abdillah Al-Ansari qala hadasana Abi Abdillah bin Musanna an Thumamah bin Abdillah bin Anas an Anasin bin Malik ana Umar bin Khattab radhiyallahu an kana ida hatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina fastaqina wa inna natawassalu ilaika bi amin nabiyina fastaqina. Di zaman Sayyidina Umar, begitu ya. Ini ketika pada satu saat terjadi kering, terjadi kemarau yang sangat panjang, kemudian di situ ya sahabat Umar meminta hujan kepada Allah dengan wasilah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini merupakan paman Nabi. Ya, Abbas bin Abi Thalib itu adalah paman Nabi. Jadi membuat perantara melalui Sayyidina Abbas. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan perantara Nabi kami. Lalu kami diberi hujan. Kini kami bertawasul kepadamu dengan perantara paman Nabi. Siapa itu? Sayyidina Abbas, ya. Paman Nabi. Berikanlah kami hujan. Ini adalah bentuk satu kegiatan, satu tradisi yang dilakukan oleh para sahabat pada saat beliau-beliau ini mengalami satu kesusahan, kemudian mereka menginginkan untuk menghilangkan kesusahan mereka, mereka bertawasul kepada Nabi atau bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi, dalam kaitan ini ulama. Nah, dalam kaitan ini adalah Sayyidina Abbas. Ini berkaitan tentang tawasul. Jadi di dalam tahlil itu ada tawasul, ada bacaan Quran, ada bacaan sholawat, ada bacaan istighfar. Yang kesemuanya adalah jelas di dalam Al-Quran ataupun dalam riwayat ini telah dijelaskan, sehingga tidak dikatakan bid'ah.
tahlil itu. Nah mungkin karena memang rangkaiannya dirangkai dengan sedemikian rupa, ini yang kemudian seolah-olah bid'ah. Tapi kalau dilihat secara substansi, hal tersebut adalah bukan bid'ah. Jadi kita itu melihatnya jangan dohirnya, tapi melihat substansinya. Nah dalam kaitan ini, ya, selain kita melakukan tahlil, biasanya dibarengi dengan membaca Yasin. Ya, dibarengi dengan membaca Yasin. Yang Yasin ini biasanya diperuntukkan untuk orang mati. Apakah ada dalil Yasin dibacakan untuk orang mati? Dalam kaitan ini adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Mu'aqal bin Yasar radhiyallahu an, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah qala mengatakan, Yasin qalbul Quran, bahwa Yasin itu adalah hatinya Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullahu wa darul akhirah ila ghafarallahu lahu. Seseorang laki-laki tidaklah membaca Yasin. Ya, seorang laki-laki tidaklah membaca Yasin kecuali ia mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan seorang laki-laki yang membaca Yasin karena ridhonya Allah dan menginginkan akhirat, tidaklah dia melakukan membaca Yasin kecuali diampuninya dia oleh Allah pada saat membaca Yasin ini. Maka ikra'uha ala mautakum, bacalah Yasin ini untuk orang mati kamu, yakni mayat-mayat kamu yang sudah mati itu, bacakan Yasin kepadanya. Intinya begini, seseorang itu yang membaca Yasin itu tidaklah dia begitu saja ketika setelah membaca Yasin, kecuali dia diampuni oleh Allah. Nah oleh karena itu Nabi mengatakan, bacakan Yasin kepada orang-orang matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan begitu juga Imam Nasai. Jadi inti hadis ini adalah ketika kita membaca Yasin untuk orang-orang mati kita, itu kita dapat pahala, dan ketika kita baca Yasin untuk diri kita, maka diri kita diampuni. Atau kita baca Yasin untuk orang-orang mati kita diampuni, dan orang-orang yang mati itu juga diampuni. Nah, pendapat ulama tentang bacaan Yasin ini, contohnya dalam kaitan ini Imam Syafi'i mengatakan, yustahabu ayaqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Kata Imam Syafi'i, ketika ada orang meninggal itu minimal dibacakan sesuatu surat dari ayat-ayat Al-Quran, dari surat-surat Al-Quran. Nah, kalaupun seandainya dia bisa menghatamkan untuk orang yang meninggalnya Al-Quran, maka lebih baik memang menghatamkan. Jadi orang yang meninggal itu butuh terhadap transferan amal, baik dari keluarganya atau dari anak turunnya. Nah, dalam kaitan ini, untuk mentransfer atau untuk memberi hadiah mereka, ya tentunya bukan uang ataupun bukan makanan, tapi bisa juga makanan dan uang dijadikan bagian daripada sodako yang untuk pahalanya ditransfer ke mereka. Dalam kaitan ini yang paling mudah adalah Al-Quran. Seseorang yang meninggal kemudian kita bacakan Quran, menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah, karena mereka akan mendapatkan kenikmatan dari pahala Quran ini. Nah, lebih-lebih siapa yang bisa menghatamkan, maka dalam kaitan ini orang yang menghatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggalnya otomatis itu lebih baik. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu'nya bahwa tidak hanya tahlil dan doa, tetapi juga disunatkan bagi orang yang ziarah kubur untuk membaca ayat-ayat Quran, lalu setelahnya diiringi dengan doa untuk mayit. Ini sekali lagi menjelaskan bahwa adanya anjuran doa dan tahlil bagi setiap siapa saja yang ziarah kubur. Ketika ia berziarah kubur itu biar tidak diam saja
dan menjadikan tahlil dan doa dan bacaan Quran ini menjadi hadiah bagi orang yang meninggalnya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Kemudian Abu Walid Ibnu Rusdi juga mengatakan, wa in qara ar-rajul wa ahdatsa wa qiraatihi lil mayyit jaza dzalika wa hasala lil mayyiti ajrahu. Ya. Seorang Abul Walid Ibnu Rusdi ini adalah ulama begitu ya. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang membaca ayat Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka pahala tersebut bisa sampai kepada mayit tersebut. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan lagi, ya, wa yustahabu lizair, disunatkan bagi orang yang berziarah kubur, ayusal lima alal makobir, hendaknya mereka beruluk salam. Ketika masuk di dalam kuburan itu hendaknya mereka beruluk salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur itu. Wa yad'u liman yazuruhu. Selain beruluk salam, seorang yang berziarah kubur itu hendaknya berdoa, ya. Berdoa untuk orang yang diziarahinya, artinya mayit yang diziarahinya. Wali jami ahlil kubur, tidak hanya orang yang diziarahi saja, tapi berdoa juga untuk orang-orang yang ada di kuburan itu semuanya. Wal afdolu ayakunas salam wa du'a bima tabata fil hadis. Nah, dalam kaitan beruluk salam kepada ahli kubur dan doa untuk ahli kubur ini hendaknya menggunakan doa dan salam yang sesuai dengan ketentuan hadis. Wa yustahabu ayaqra'a minal Qur'ani ma tayassar. Dan begitu juga disunatkan bagi orang yang ziarah kubur itu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, yang mana dia hafal, yang mana dia bisa. Untuk apa? Dihadiahkan kepada orang yang ziarah kubur. Wa yad'u lahum akibaha, dan mereka mendoakan, ya, mendoakan ahli kubur setelah membaca salam, membaca tahlil, membaca Quran dan lain sebagainya. Ini menurut Imam Nawawi, ya. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, wa amal qiraatu wa shadaqatu wa khairuhuma min a'malil birri fala nizaa baina ulama'i as-sunnata wal jamaah fi wusuli thawabil ibadati al-maliyati kasodaqati wal itki kama yasilu ilahi aidon ad-du'a wal istighfar wa salatu alaihi salatul jinazati wa du'ai wa du'ai indal qabrihi. Jadi menurut beliau Ibnu Taimiyah ini bahwa adapun bacaan ayat Quran dan sodakoh dan selainnya yang merupakan bagian daripada amal-amal baik. Jadi bacaan ayat Quran, kemudian sodakoh dan amal-amal baik ini ya tidaklah ada pertentangan di antara ulama ahli sunnah wal jamaah, ya. Tentang apa? Tentang sampainya pahala bacaan dan sodakoh dan juga amal-amal baik yang dihadiahkan kepada mayit. Mereka mengatakan, mereka sepakat bahwa apa yang dihadiahkan kepada mayit berupa bacaan Quran dan sodakoh dan begitu juga amal-amal baik ini akan sampai kepada mayit, ya. Kama yasilu ilahi aidon ad-du'a, sebagaimana doa dan istighfar wa sholatu ala nabi, ya, itu sampai ketika dihadiahkan kepada si mayit. Ini menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 24 366 halamannya. Kemudian hukum mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Quran dan kalimat thayyibah. Nah, seolah-olah kan orang Nahdiyin itu membaca Yasin, membaca tahlil pada saat hari Jumat saja.
ya walaupun bisa dikatakan iya, tapi juga bisa dikatakan tidak karena orang biasanya bukan hanya hari Jumat saja membaca Yasin dan membaca tahlil itu. Tapi seandainya pun iya, apakah itu bertentangan? Dalam kaitan ini tentunya tidak. Satu ketika Nabi itu mengunjungi Masjid Quba pada hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu mengunjungi Masjid Quba. Nah, dalam kaitan ini ya Nabi jalan ke sana. Nah, itu dilakukan oleh Nabi. Di mana kita tahu bahwa Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat berkaitan tentang hadis ini adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Qubain kullu sabtin masyian warokiban. Jadi Nabi Muhammad ini ketika hari Sabtu itu ya sering sekali mengunjungi Masjid Quba baik dengan cara berjalan ataupun dengan cara menunggangi kendaraan. Wa kana Abdullah radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Nah, sementara itu Abdullah ini juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul diikuti oleh Abdullah. Itu jadi dengan adanya riwayat ini tentunya dalam hal ketika kita menspesifikkan hari untuk melakukan amal baik itu hukumnya tentu boleh-boleh saja. Ya, yang tidak boleh itu adalah tidak melakukan amal baik. Jadi kalau ada orang kemudian mengkhususkan amal baik sodako hari Senin saja begitu, itu tidak apa-apa. Melihat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi, Nabi berkunjung ke Tanah Quba setiap hari Sabtu. Nah itu begitu. Nah yang tidak baik sekali lagi adalah yang tidak mau mengerjakan tapi mengolok-olok. Itu adalah yang tidak baik. Tidak melakukan pekerjaan baik, kemudian mengolok-olok. Ini bid'ah, dan lain sebagainya. Itu yang tidak baik. Nah kemudian selanjutnya adalah bagaimana hukum bersedekah untuk mayit. Sebetulnya ini kita sudah singgung tadi ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu' Fatawah. Beliau mengatakan sodakoh kemudian amal-amal baik yang kita lakukan itu bisa menjadi hadiah untuk si mayit. Nah, ini penandasan lagi atau penegasan lagi bahwa di sini ya berkaitan tentang sodakoh untuk mayit ini terekam dalam sebuah riwayat hadis. Anna rajulan atan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seorang laki datang kepada Nabi. Ya. Faqala kemudian lelaki itu mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummiyah ya gitu ya. Inna ummiyah iftulitat nafsaha." Wahai Rasulullah, ibu saya itu mati dalam keadaan mendadak. Walam tusi, dan beliau ketika mati dalam keadaan mendadak ini tidak memberi wasiat kepadaku. Jadi mati mendadak itu kan mati ya tidak disangka-sangka begitu, tidak sakit, tidak apa, kemudian mati mendadak seperti jantungan itu. Ya, yang baru-baru ini adalah Ricky Yaakob ya, pemain sepak bola PSMS Medan era Piala Suratin waktu itu. Itu meninggal dalam keadaan selebrasi setelah mencetak gol. Nah dalam keadaan semacam ini kan nggak mungkin dia pesan ya kepada istrinya atau anak-anaknya bahwa dia ingin melakukan ini, ingin melakukan itu. Nah dalam kaitan ini sama halnya kejadian yang dialami oleh seorang laki-laki ini bahwa ibunya itu meninggal dengan mendadak sehingga laki-laki ini tidak menerima pesan dari ibunya. Wa adunnuha lau takalamat tasoddaqot. Saya menduga ketika orang tua saya itu bisa ngomong, pasti dia akan
Apabila lau takallama tasodakot, apabila dia ngomong pasti dia akan bersodako. Jadi karena dia matinya mendadak, kemudian dia tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, andai kata dia bisa ngomong, seandainya dia bisa ngomong, tentu dia akan bersodako. Nah, sayangnya dia nggak bisa ngomong karena tadi langsung mati gitu ya. Nah, kemudian laki-laki ini bertanya, afalaha ajrun intasodaktu anha. Ya Rasulullah, karena ibu saya meninggal mendadak dan dia tidak pesan apa-apa untuk disodakokan. Ketika saya bersodakoh untuknya, apakah nyampe pahalanya? Kata Nabi, kola naam. Iya, nyampe pahalanya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bersodakoh kepada si mayit, itu sampai pahalanya. Dan juga begitu juga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita sodakokan untuk mayit itu. Jadi kita tidak terkurangi pahalanya, begitu juga mayit akan mendapatkannya. Nah, dalam kaitan ini Imam Nawawi memperjelas lagi bahwa hadis ini adalah menjelaskan bahwa bersedekah untuk mayit bermanfaat ya untuk mayit itu. Jadi sedekah untuk mayit akan mendapatkan manfaat sedekah itu. Dan dia juga akan mendapatkan pahala sampai kepadanya pahala tersebut. Para ulama sepakat tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit. Hal ini tadi sudah kita singgung sesuai dengan pendapat daripada Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika ada pertanyaan silakan di kolom komentar YouTube. Jika ada diskusi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bisa diskusikan. Begitu ya kawan-kawan. Maaf sekali saya tidak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.